Madagaskar, planet kecil di Samudra Hindia. Di ujung timur benua Afrika, terhampar sebuah pulau yang seperti dunia lain di planet ini. Madagaskar, sebuah daratan yang telah terpisah dari daratan utama selama hampir 90 juta tahun, waktu yang lebih lama daripada manusia pernah ada. Bayangkan sebuah laboratorium alami, di mana evolusi bebas berjalan tanpa gangguan, menghasilkan makhluk-makhluk yang tak tertandingi keberadaannya. Hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di sini, di pulau ini saja. Disinilah lemur bersenandung di antara pepohonan hujan, sementara baobab berdiri kokoh, seperti penjaga waktu yang mengukir sejarah alam dengan akar dan cabangnya. Di sini pula, kehidupan berjalan dalam ritme yang unik, tanpa kehadiran predator besar seperti singa atau harimau. Madagaskar bukan sekadar pulau, ia adalah sebuah dunia kecil yang terisolasi, yang menyimpan kisah hidup yang telah ditulis selama puluhan juta tahun. Namun, seperti semua keajaiban alam, keunikan Madagaskar kini terancam. Hutan-hutannya yang lebat dan ragam hayatinya yang kaya menghadapi bahaya nyata dari tangan manusia. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri asal-usul Madagaskar, mengenal makhluk-makhluk unik yang menghuni pulau ini, serta memahami tantangan dan harapan yang melingkupi dunia kecil yang luar biasa ini. Selamat datang di Madagaskar, pulau dengan spesies endemik terbanyak di dunia, tempat di mana kehidupan menemukan jalannya sendiri. Kuno. Di tengah hening hutan hujan Madagaskar, suara nyanyian aneh kadang menggema seperti rintihan roh purba. Itu adalah suara Indri, lemur terbesar yang hidup di pulau ini, sebuah nyanyian melankolis yang mengguncang udara, penuh misteri. Lemur bukanlah hewan biasa, nama mereka sendiri berasal dari kata Latin lemures, yang berarti roh orang mati. Ketika pelaut Eropa pertama kali tiba di Madagaskar dan mendengar suara lemur malam seperti aye-aye atau sifakan. Selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Madagaskar, pulau dengan spesies endemik terbanyak di dunia. Terlahir dari perpisahan, pulau yang mengapung di waktu, di tengah Samudra Hindia yang luas, Madagaskar berdiri seperti sebuah pulau misterius yang tak hanya memisahkan dirinya secara geografis, tapi juga secara waktu dan evolusi dari benua Afrika dan Asia. Sejak jutaan tahun lalu, Madagaskar mengambang sebagai pulau terpisah, sebuah laboratorium kehidupan alami yang terisolasi. Sekitar 160 juta tahun lalu, ketika dunia masih dikuasai dinosaurus, Madagaskar adalah bagian dari benua raksasa bernama Gondwana, yang mencakup Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Namun, Gondwana mulai pecah dan terpecah menjadi beberapa bagian yang bergerak perlahan karena lempeng tektonik. Sekitar 88 juta tahun lalu, Madagaskar memisahkan diri dari benua Afrika dan India, lalu bergerak menjadi pulau yang berdiri sendiri. Visualisasi, bayangkan sebuah peta dunia yang bergerak lambat, menampilkan pecahan Gondwana yang perlahan-lahan terpisah. Madagaskar yang mengapung sendirian di antara samudra biru luas. Perpisahan ini menjadi titik penting dalam sejarah alam Madagaskar. Terisolasinya pulau ini selama puluhan juta tahun memberikan ruang bagi evolusi makhluk hidup yang tinggal di sana berkembang secara unik tanpa intervensi dari daratan besar lain. Isolasi yang membentuk keunikan. Karena Madagaskar terpisah, flora dan fauna yang dulu ada di pulau itu mulai berevolusi secara mandiri. Banyak spesies yang kemudian berkembang menjadi endemik, artinya hanya bisa ditemukan di Madagaskar saja.
Ilmuwan menyebut Madagaskar sebagai museum hidup dan laboratorium evolusi. Di sini, proses alam seperti seleksi alam dan adaptasi berlangsung tanpa gangguan dari predator besar atau persaingan dengan spesies invasif yang umum di benua. Sebagai contoh, sebagian besar mamalia darat Madagaskar berasal dari nenek moyang yang berhasil menyeberangi lautan menggunakan rakit alami dari tumbuhan atau batang pohon. Mereka adalah makhluk kecil yang bisa bertahan dalam perjalanan panjang melintasi samudra, dan setelah tiba di Madagaskar, mereka berubah menjadi berbagai spesies yang beraneka ragam. Keajaiban evolusi di pulau terpencil. Salah satu contoh paling menarik dari evolusi unik Madagaskar adalah lemur. Nenek moyang lemur diyakini tiba dari Afrika sekitar 50-60 juta tahun lalu, mungkin hanyut bersama tumbuhan di lautan yang luas. Di Madagaskar, tanpa adanya primata lain dan tanpa predator besar, lemur berkembang menjadi berbagai spesies dengan ukuran, perilaku, dan bentuk yang sangat beragam. Dari yang berukuran kecil seukuran tikus hingga yang besar seperti anjing kecil. Mereka hidup di hutan, padang rumput, dan bahkan daerah kering. Pengaruh geografi terhadap keanekaragaman. Madagaskar bukan hanya pulau besar biasa. Topografinya sangat bervariasi, dari pegunungan tinggi di tengah pulau, dataran rendah, hutan hujan yang lebat di timur, hingga padang rumput dan gurun di barat. Variasi iklim dan lingkungan ini juga berkontribusi pada diversifikasi spesies. Setiap ekosistem ini menjadi habitat khusus yang mendukung perkembangan flora dan fauna berbeda. Seperti hutan hujan di Andasi Bay yang dipenuhi dengan lemur indri dan burung langka, serta padang rumput di barat dengan baobab raksasa yang ikonik. Dr. Patricia Wright, seorang primatologis terkenal yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari lemur dan konservasi Madagaskar, pernah berkata, "Madagaskar adalah mesin waktu biologis. Ketika Anda berjalan di hutan hujan pulau ini, Anda melangkah ke masa lalu evolusi, tempat di mana kehidupan mengambil jalan yang berbeda dari manapun di bumi. Dari pulau ke dunia, walaupun Madagaskar begitu terisolasi, pengaruhnya terhadap dunia lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Pulau ini bukan hanya sumber keanekaragaman hayati yang luar biasa, tapi juga laboratorium hidup yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana spesies bisa beradaptasi dan bertahan. Penelitian di Madagaskar telah membantu ilmuwan memahami proses evolusi, adaptasi, dan bahkan konservasi spesies yang kini menghadapi ancaman kepunahan. Lemur, raja tahta evolusi. Makhluk dari mimpi buruk dan mitos kuno. Di tengah hening hutan hujan Madagaskar, suara nyanyian aneh kadang menggema seperti rintihan roh purba. Itu adalah suara indri, lemur terbesar yang hidup di pulau ini, sebuah nyanyian melankolis yang mengguncang udara, penuh misteri. Lemur bukanlah hewan biasa. Nama mereka sendiri berasal dari kata Latin lemures, yang berarti roh orang mati. Ketika pelaut Eropa pertama kali tiba di Madagaskar dan mendengar suara lemur malam seperti aye-aye atau sifaka, mereka percaya itu suara makhluk halus. Namun, jauh dari itu, lemur adalah mahakarya evolusi. Mereka adalah contoh nyata dari bagaimana isolasi geografis membentuk makhluk hidup menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Leluhur yang terdampar. Sekitar 50 hingga 60 juta tahun lalu, nenek moyang lemur melakukan perjalanan yang tak masuk akal. Para ilmuwan meyakini bahwa primata kecil ini secara tak sengaja sampai ke Madagaskar setelah menumpang rakit vegetasi yang hanyut dari daratan Afrika akibat badai atau banjir besar. Visualisasi, animasi CGI menunjukkan rakit tumbuhan yang terombang-ambing di samudra, membawa beberapa primata kecil ke pulau asing. Setibanya di pulau tanpa pesaing, tanpa kera besar, tanpa manusia, tanpa predator buas, mereka berkembang dalam berbagai arah. Ini adalah eksperimen evolusi dalam ruang tertutup, dan hasilnya luar biasa. Lebih dari 100 spesies dan subspesies lemur pernah tercatat, hampir semuanya endemik Madagaskar. Keragaman tak terbandingkan.
Lemur datang dalam segala bentuk dan ukuran. Indri terbesar di antara mereka, tubuhnya bisa mencapai 70 cm, dengan suara panggilan yang bisa terdengar hingga 2 km. Mouse lemur, terkecil, hanya seukuran jempol manusia. Hewan nokturnal mungil dengan mata besar yang memantulkan cahaya. Sifaka dikenal karena gaya melompat menyamping seperti penari balet di atas tanah. Spesies Ferox sifaka bahkan dijuluki lemur penari. Aye, Daubentonia madagascariensis, tampak seperti makhluk dari dunia lain, dengan jari tengah yang panjang untuk mencari larva di bawah kulit kayu. Setiap lemur memiliki peran ekologi penting, seperti penyebar biji, pengontrol serangga, atau indikator kesehatan ekosistem hutan. Lemur dalam budaya dan keyakinan lokal. Di banyak komunitas adat Madagaskar, lemur dianggap suci. Sebagian suku menyebutnya sebagai Ambinani, roh leluhur yang kembali ke dunia. Membunuh lemur dianggap tabu, fadi, dan keyakinan ini secara tak langsung menjadi bentuk konservasi budaya. Kutipan budaya, kami tidak hanya hidup di tanah ini bersama lemur. Mereka adalah saudara kami yang datang sebelum kami. Tetua suku Betsimi Saraka. Ancaman dari surga ke ambang kepunahan. Ironisnya, saat dunia baru menyadari keunikan lemur, makhluk ini justru berada di titik kritis. Sekitar 95% spesies lemur kini terancam punah, menjadikannya kelompok primata paling terancam di dunia. Penyebab utama, deforestasi masif untuk pertanian ladang berpindah, TAFI, perburuan untuk makanan dan perdagangan ilegal. Fragmentasi habitat yang memutus hubungan antar populasi. Hutan-hutan Madagaskar menyusut cepat, dan lemur tidak bisa berpindah cepat seperti burung. Ketika hutan hilang, lemur ikut lenyap. Harapan yang bertahan, namun masih ada cahaya harapan. Para ilmuwan dan aktivis lokal bekerja keras menyelamatkan lemur melalui Taman Nasional Ranomafana dan Andasibe Mantadia, Pusat Konservasi dan Pendidikan. Lembaga seperti Duke Lemur Center, AS, dan Dura Wildlife Conservation Trust, UK, yang mendanai riset dan rehabilitasi. Konservasi berbasis komunitas, melibatkan masyarakat adat dalam perlindungan spesies dan pelestarian hutan. Kutipan pakar, lemur bukan hanya makhluk purba, mereka adalah jantung dari Madagaskar. Menjaga lemur berarti menjaga seluruh sistem kehidupan pulau ini. Dr. Jonah Ratsimbazavi, ahli primata Madagaskar. Lemur mengajarkan kita bahwa keberagaman bukan hasil dari kekuatan, tapi dari kelembutan adaptasi. Bahwa kehidupan bisa berkembang dalam kesendirian, dan bahwa keragaman itu rapuh jika tidak dijaga. Ketika kita menyelamatkan lemur, kita tak hanya menyelamatkan spesies. Kita menyelamatkan potongan cerita bumi yang unik, satu-satunya kisah seperti ini di galaksi kita. Di antara ranting pohon dan bayangan hutan Madagaskar, lemur tetap bernyanyi. Meski dunia mereka menyempit, mereka masih menari, melompat, dan menatap langit dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Dunia ini tak akan sama tanpamu, wahai penjaga hutan yang lembut. Dan kini, nasibmu berada di tangan kami. Dunia tanpa predator besar. Pulau yang damai, tapi bukan karena keberuntungan. Bayangkan sebuah dunia tanpa singa yang mengaum, tanpa serigala yang berburu dalam kawanan, tanpa elang yang menyambar dari langit. Di Madagaskar, inilah kenyataan. Tidak ada karnivora besar, tidak ada primata agresif seperti simpanse atau babun. Tidak ada hewan besar seperti kerbau atau badak yang mengacak-acak vegetasi. Pulau ini seolah diberkahi ketenangan alami sejak awal sejarahnya. Namun, kedamaian ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari isolasi geologis yang berlangsung selama 88 juta tahun. Visualisasi, peta waktu animasi menunjukkan perpisahan Madagaskar dari Gondwana, diikuti dengan siluet-siluet karnivora besar yang menghilang dari peta saat garis waktu bergerak. Evolusi dalam kekosongan ancaman.
Absennya predator besar menciptakan ruang seleksi alam yang berbeda. Di Madagaskar, spesies tidak perlu menjadi cepat, tidak perlu punya senjata tajam, atau strategi bertahan hidup yang ekstrim. Akibatnya, banyak spesies berkembang dengan sifat-sifat yang akan sangat rentan di tempat lain. Beberapa dampaknya, lemur aktif di siang hari, diurnal, sebuah kebiasaan berbahaya di tempat lain yang penuh pemangsa. Burung tidak bisa terbang, seperti koa, burung endemik yang lebih suka berjalan di tanah. Reptil dan amfibi dengan warna cerah yang tidak mengandalkan kamuflase untuk bertahan. Tanaman berduri minim, bahkan banyak buah dengan rasa manis terbuka tanpa kulit keras, karena tak perlu perlindungan dari herbivora besar. Di ekosistem seperti Afrika, strategi-strategi ini adalah resep bencana. Tapi di Madagaskar, semua itu bisa bertahan dan berkembang. Karnivora mini, fossa, sang bayangan sunyi. Namun bukan berarti Madagaskar sepenuhnya tanpa predator. Ia memiliki satu pemangsa puncak, fossa, Cryptoprocta ferox. Fossa adalah mamalia karnivora yang menyerupai gabungan antara kucing, musang, dan anjing kecil. Beratnya hanya sekitar 5–10 kg, tapi ia adalah raja hutan Madagaskar. Dengan tubuh lentur, ekor panjang, dan cakar tajam, fossa adalah pemburu lemur yang sangat efisien. Meski begitu, ia bukanlah ancaman sebesar harimau atau singa. Karena ukuran dan jumlahnya yang terbatas, ia tidak pernah menciptakan tekanan seleksi yang sama seperti predator besar di daratan lain. Kutipan dari pakar, fossa adalah contoh luar biasa tentang bagaimana predator bisa berevolusi dalam dunia terbatas. Tapi ia juga pengingat bahwa meski terlihat damai, alam tetap punya sisi gelap. Dr. Luke Dollar, pakar konservasi fossa. Burung, reptil, dan serangga yang tak mengenal ketakutan. Absennya ancaman memungkinkan munculnya perilaku luar biasa pada kelompok hewan lain. Burung koa berjalan di tanah seperti ayam, sangat jinak terhadap manusia. Chameleon parsoni, bunglon raksasa yang lambat dan berwarna terang, bahkan berani mendekati pejalan kaki. Katak mantela, berwarna terang seperti permen, menunjukkan bahwa sinyal beracun bisa berkembang bahkan tanpa tekanan pemangsa. Di dunia seperti ini, keberagaman bukan hanya produk alam, ia adalah cerminan dari apa yang tidak ada, ketakutan. Tanpa herbivora besar, hutan menentukan aturan. Di Afrika, Asia, dan Amerika, hutan dibentuk oleh gajah, banteng, dan rusa. Mereka merobohkan pohon, mengunyah semak, menyebarkan biji. Tapi Madagaskar tak punya itu semua. Tidak ada herbivora besar, tidak ada hewan bertanduk, maka tumbuhan pun berevolusi secara berbeda. Banyak pohon menghasilkan biji kecil yang bisa disebarkan oleh lemur. Tidak perlu kulit kayu tebal atau pertahanan beracun. Pola kanopi hutan menjadi lebih lebat karena tidak ada yang merusaknya. Hasilnya adalah ekosistem hutan tropis yang hampir utopis, simfoni yang tidak pernah terganggu oleh langkah berat makhluk besar. Konsekuensi dari dunia yang terlalu damai. Namun kedamaian ini menciptakan kerapuhan. Saat manusia pertama kali tiba di Madagaskar sekitar 2000 tahun lalu, semuanya berubah drastis. Hewan-hewan yang selama jutaan tahun tidak pernah mengenal pemangsa, tiba-tiba harus menghadapi pemburu cerdas, api, dan domestikasi tanah. Banyak spesies punah dalam waktu singkat. Aepyornis, burung gajah setinggi 3 meter, punah karena perburuan dan hilangnya habitat. Lemur raksasa dan hipopotamus kerdil punah dalam hitungan abad. Madagaskar tidak siap menghadapi tekanan manusia, sebuah predator super yang tiba-tiba muncul setelah 88 juta tahun kedamaian. Evolusi terbalik, dalam beberapa kasus, tekanan manusia membuat spesies harus beradaptasi mundur. Burung yang dulunya berjalan di tanah kini menjadi lebih gelisah. Lemur menjadi lebih pemalu. Tanaman membentuk duri atau racun dalam waktu relatif cepat. Ini adalah evolusi darurat, tanggapan terhadap predator yang tak pernah mereka alami sebelumnya.
Haruskah dunia seperti Madagaskar ada? Madagaskar adalah eksperimen hidup tentang bagaimana dunia bisa berkembang tanpa kekerasan struktural dari predator besar. Ia menjadi bukti bahwa keindahan, keberagaman, dan keseimbangan bisa tumbuh bukan karena tekanan, tapi karena ruang aman untuk berekspresi. Namun eksperimen ini kini sedang diancam kegagalan. Tanpa perlindungan aktif, dunia unik ini bisa lenyap. Kutipan Dr. Alison Joly, primatologis dan pelindung hutan Madagaskar. Madagaskar memberi kita pelajaran bahwa kedamaian bisa melahirkan kreativitas alam paling luar biasa. Tapi seperti semua kedamaian, ia mudah hancur jika tidak dijaga. Tanda hubung. Dunia tanpa predator besar seperti Madagaskar bukanlah utopia. Ia adalah karya seni yang halus dan kompleks, terbuat dari waktu, isolasi, dan ketenangan. Dan seperti semua karya seni, ia rapuh, menunggu untuk dilestarikan, atau hilang dalam sejarah yang kita buat sendiri. Tumbuhan ajaib dan pohon aneh. Hutan sebagai rumah para legenda. Saat kabut pagi menggantung di atas hutan Madagaskar, pepohonan muncul seperti siluet para raksasa purba. Mereka bukan sekadar batang dan daun, tapi makhluk hidup dengan sejarah jutaan tahun, adaptasi luar biasa, dan kisah evolusi yang tak pernah ditemukan di belahan dunia lain. Di antara mereka berdiri pohon-pohon aneh yang seolah keluar dari dunia mimpi, pohon yang menyimpan air seperti unta, pohon dengan kulit mengelupas seperti kertas, hingga tanaman yang bisa menangkap kelelawar. Visualisasi, slow motion drone shot, menelusuri kanopi pohon baobab raksasa saat matahari terbit, disertai efek suara dedaunan bergoyang dan iringan musik etnik lembut. Baobab, raksasa penjaga waktu. Madagaskar adalah rumah bagi 6 dari 9 spesies baobab di dunia. Di sini, baobab bukan sekadar pohon, mereka adalah penanda waktu, simbol kehidupan, dan sering disebut sebagai pohon kehidupan. Fakta unik, Adansonia grandidiri, spesies baobab tertinggi di Madagaskar, bisa mencapai 30 meter. Batangnya menyimpan air hingga ribuan liter, memungkinkan bertahan di musim kering ekstrim. Bentuknya mirip botol raksasa dengan kulit berwarna perak keabu-abuan yang tampak menyala saat senja. Kutipan tokoh adat daerah Menabe dalam wawancara etnobotani. Baobab adalah nenek moyang kami. Ia menyimpan air, kenangan, dan suara para leluhur. Tanda hubung. Tanaman yang menipu dan melindungi. Flora Madagaskar berevolusi bukan hanya untuk tumbuh, tapi juga untuk bertahan dalam isolasi dan ketiadaan hewan besar. Beberapa tumbuhan mengembangkan cara bertahan hidup yang menakjubkan. Pachypodium tampak seperti kaktus, tapi sebenarnya bukan. Batangnya menggembung menyimpan air, daunnya tumbuh di puncak seperti mahkota, dan berduri tajam. Didiria madagascariensis, sering disebut octopus tree, memiliki duri spiral yang tampak seperti senjata alami, meskipun tidak ada herbivora besar yang mengancamnya. Uncarina, tumbuhan dengan buah berduri yang memiliki kait seperti perangkap, bijinya bisa menempel pada burung atau bahkan kaki manusia. Banyak di antara tumbuhan ini tidak memiliki analog di belahan bumi manapun. Hutan Spiny, dunia berduri yang cantik. Di bagian selatan Madagaskar, terbentang salah satu ekosistem paling unik di dunia, Spiny Forest atau hutan berduri. Tidak seperti hutan hujan tropis yang lebat dan lembab, Spiny Forest adalah tempat yang kering, gersang, dan penuh vegetasi berduri yang tampak seperti lukisan surrealis. Ciri khas, tumbuhan tinggi berduri, seperti Aluaudia procera, tumbuh lurus seperti tiang. Banyak tanaman memiliki daun kecil atau bahkan tidak berdaun untuk mengurangi penguapan. Bentuknya aneh, seperti makhluk laut yang tumbuh di darat. Catatan ilmiah, Spiny Forest adalah satu-satunya di dunia. Keunikannya tidak bisa ditiru, bahkan oleh gurun manapun. Dr. Pete Lowry, Missouri Botanical Garden. Tanaman yang berkawan dengan lemur. Hubungan mutualisme juga sangat khas di Madagaskar.
Beberapa tumbuhan tidak bisa berkembang biak tanpa bantuan lemur. Contohnya, tumbuhan dari genus Bailonella mengandalkan lemur untuk menyebarkan bijinya. Buah dari tumbuhan kanarium sangat disukai lemur. Bijinya keluar utuh melalui kotoran dan mulai tumbuh di tanah yang kaya nutrisi. Ini adalah contoh coevolution, tumbuhan dan hewan yang saling beradaptasi selama jutaan tahun dalam isolasi. Tanaman obat, warisan leluhur dan harapan sains. Madagaskar memiliki lebih dari 12.000 spesies tumbuhan, dan lebih dari 80% diantaranya endemik. Banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Beberapa telah menarik perhatian dunia sains. Periwinkle Madagaskar, Catharanthus roseus, menghasilkan senyawa vinblastin dan vincristin, obat kemoterapi untuk kanker. Tumbuhan tambavi digunakan sebagai antibakteri alami. Daun dari Ravenala madagascariensis, pohon traveler's palm, dimanfaatkan sebagai bahan antiseptik lokal. Visualisasi, mikroskop digital memperlihatkan ekstraksi senyawa dari tanaman periwinkle, diselingi footage klinik tradisional di desa. Flora yang kini terancam, meskipun tampak kuat dan berumur panjang, banyak tumbuhan Madagaskar kini berada dalam bahaya. Penyebabnya, deforestasi liar untuk pertanian dan peternakan, perdagangan tanaman hias ilegal seperti suculen dan anggrek endemik, perubahan iklim yang mengganggu siklus pertumbuhan. Lebih dari 90% habitat alami Madagaskar telah rusak. Menanam untuk masa depan. Untungnya, banyak program konservasi mulai tumbuh. Contohnya, proyek reforestasi di Ankeniheni Zahamena Koridor yang menanam ribuan pohon endemik. Kebun botani lokal bekerja sama dengan komunitas adat untuk menyelamatkan spesies langka. Edukasi botani di sekolah-sekolah untuk mengenalkan pentingnya flora Madagaskar sejak dini. Kutipan Lalao Andrea Manjato, aktivis lingkungan. Setiap benih yang kita tanam hari ini bukan hanya menyelamatkan tumbuhan. Ia menyelamatkan kisah, harapan, dan identitas bangsa. Tumbuhan di Madagaskar bukan sekadar flora. Mereka adalah arsitek ekosistem, arsip evolusi, dan penjaga rahasia kehidupan. Menyelamatkan mereka bukan soal keanekaragaman, tapi soal menjaga memori dunia yang tak akan pernah terulang. Sebuah pulau dari zaman terpecahnya Gondwana. Lebih dari 160 juta tahun yang lalu, dunia tidak tampak seperti sekarang. Semua benua besar menyatu dalam satu daratan raksasa yang dikenal sebagai Gondwana. Dari sinilah kisah Madagaskar dimulai, sebuah potongan tanah purba yang terpecah dan melayang sendiri ke Samudra Hindia. Visualisasi pembuka, peta geologi animasi yang menunjukkan terpecahnya Gondwana, bagaimana Madagaskar awalnya terikat dengan Afrika dan India, lalu bergerak menjauh perlahan. Madagaskar adalah seperti kapsul waktu dari masa prasejarah bumi. Isolasinya memungkinkan keajaiban evolusi berlangsung tanpa gangguan. Dr. Ali Jinnah, geolog evolusioner dari University of Cape Town. Geografi yang membentuk keajaiban hayati. Letak geografis Madagaskar yang unik membuatnya memiliki beragam mikroklimat, dari hutan hujan tropis yang lebat di timur, sabana kering di barat, dataran tinggi di tengah, hingga gurun tandus di selatan. Geografi ini menciptakan zona ekologis yang terisolasi satu sama lain, memungkinkan spesies berkembang dengan cara yang sangat berbeda meski hanya terpaut beberapa kilometer. Contohnya, hutan hujan Masoala di timur adalah rumah bagi fauna hutan tropis padat dan lembab. Taman Nasional Isalo di barat daya memiliki lanskap mirip Grand Canyon, tempat flora gurun seperti pohon kurcaci, Pachypodium, tumbuh. Batu dan waktu, warisan geologis yang berbicara. Madagaskar terdiri dari formasi batuan tertua di dunia, batu gneis dan granit yang berasal dari era Arkaikum, lebih dari 3 miliar tahun lalu. Daerah seperti Angkarana dan Singi de Bemaraha menampilkan lanskap geologi yang menakjubkan. Singi adalah hutan batu tajam yang terbentuk dari pelarutan batu kapur, menciptakan labirin runcing yang tak bisa dijelajahi sembarangan.
Di dalamnya hidup spesies-spesies yang tak ditemukan di tempat lain, karena bahkan per 100 meter batu karesnya membentuk isolasi biologis tersendiri. Evolusi yang tidak terulang di tempat lain. Karena Madagaskar terpisah selama lebih dari 88 juta tahun, spesies di sana berevolusi dengan jalur unik. Ini menciptakan fenomena yang disebut para ilmuwan sebagai evolusi aneh, evolutionary oddity. Contoh spesifik, fossa, predator terbesar di Madagaskar, mirip puma kecil, padahal ia kerabat mangusta, bukan kucing besar. Burung kako roller, Leptosomus discolor, adalah satu-satunya spesies dalam ordo Leptosomiformes, tidak berkerabat dekat dengan burung manapun. Tenrek, mamalia kecil berduri, menyerupai landak, tapi secara genetik lebih dekat ke gajah dan sirip. Kutipan biolog, evolusi di Madagaskar adalah seperti menyaksikan dunia paralel tempat alam melakukan eksperimen tanpa batasan. Dr. David Krause, paleontolog Madagaskar dari Denver Museum of Nature dan Science. Ketika India pergi, Madagaskar tinggal. Selama proses geologis, India melaju ke utara dan akhirnya bertabrakan dengan Asia, membentuk pegunungan Himalaya. Namun Madagaskar tertinggal, sendiri dan sunyi, ibarat anak yatim dari Gondwana. Isolasi ini menjadikan pulau ini seperti laboratorium raksasa bagi evolusi, di mana spesies tak hanya bertahan, tapi berinovasi hingga membentuk bentuk-bentuk kehidupan yang tak pernah ada di tempat lain. Catatan masa silam, fosil dan jejak kehidupan prasejarah. Madagaskar tidak hanya unik dalam kehidupan modern, tapi juga dalam catatan fosilnya. Di bagian barat daya pulau, fosil dinosaurus seperti Majungasaurus, dinosaurus predator yang diduga kanibal. Rapetosaurus, sauropoda raksasa pemakan tumbuhan. Beelzebufo ampinga, atau katak iblis dari neraka, katak purba berukuran hampir sebesar bola sepak. Semua ini menunjukkan bahwa Madagaskar dahulu bukan hanya rumah bagi spesies kecil, tapi juga raksasa yang pernah menguasai daratannya. Ancaman baru di era modern. Sayangnya, waktu dan isolasi yang dahulu menjadi kekuatan Madagaskar, kini berbalik menjadi kerentanan. Tanahnya yang rapuh dari segi geologi, bila rusak, sulit pulih. Penebangan hutan menyebabkan erosi hebat, terutama di tanah laterit merah yang miskin unsur hara. Struktur tanah kapur yang unik di kawasan Singi rawan hancur jika diinjak atau dibuka untuk pertambangan. Tambang safir ilegal menghancurkan ekosistem geologi dan menggusur habitat endemik. Menjaga warisan terisolasi. Geologi Madagaskar bukan hanya tentang batu. Ia adalah memori hidup dari bumi yang lebih tua. Dari retakan lempeng hingga akar pohon baobab, semuanya menyimpan cerita tentang dunia yang telah tiada dan yang masih bisa diselamatkan. Upaya konservasi kini tak hanya menargetkan flora dan fauna, tapi juga warisan geologi. Situs UNESCO seperti Singi de Bemaraha dan Massif de Makai telah diproteksi sebagai warisan dunia yang unik dan tak tergantikan. Kutipan Dr. Claire Horner, ahli konservasi global. Kita tidak hanya kehilangan spesies jika Madagaskar hancur. Kita kehilangan dunia alternatif, kemungkinan kedua dari ciptaan alam. Tanda pisah. Di Madagaskar, batu bisa berbicara, dan waktu mengalir bukan hanya dalam sungai, tetapi dalam akar pohon dan tulang purba. Pulau ini mengajarkan bahwa isolasi bukan kutukan, melainkan berkah evolusi yang harus dijaga dengan segenap jiwa. Di sebuah pagi yang tenang, saat kabut masih menempel lembut di pepohonan Ranomafana, seekor lemur kecil menggantung di antara ranting, menatap mentari pertama yang menyusup dari timur. Ia menggeliat, lalu melompat perlahan, seolah melanjutkan rutinitas biasa. Tapi sesungguhnya, hari itu bukan hari yang biasa. Itulah hari terakhir ia melihat hutan tempat ia lahir. Dalam 10 hari kemudian, bagian hutan itu akan dibakar. Bukan oleh para pemburu, bukan oleh peneliti, tapi oleh orang-orang yang terdesak, keluarga miskin yang butuh tanah untuk bertanam singkong,
dan tak punya pilihan lain. Begitulah banyak cerita berakhir di Madagaskar. Bukan karena kejahatan, tapi karena kelaparan dan putus asa. Kami tidak membenci lemur, tapi kami juga harus makan. Rasoa, ibu 3 anak dari desa Amboihiterambo, Madagaskar, pulau keempat terbesar di dunia, kini berada di persimpangan yang menentukan. Ia tak sekadar tanah, bukan hanya destinasi wisata tropis. Ia adalah tabungan evolusi yang tersisa. Tempat di mana waktu seperti berhenti dan menyimpan semua kemungkinan kehidupan yang bisa dan tak bisa terjadi di tempat lain. Berapa harga satu spesies? Berapa nilai satu ekosistem? Itu pertanyaan yang belum pernah kita jawab dengan jujur. Di dunia yang dibanjiri laporan iklim, data biodiversitas, dan seminar konservasi, kita lupa satu hal paling sederhana, bahwa setiap spesies membawa kisah, dan setiap kisah adalah warisan yang tak bisa dibeli atau dipindahkan. Coba bayangkan, jika lemur punah, bukan hanya Madagaskar yang kehilangan. Dunia kehilangan pelajaran tentang dominasi betina dalam kelompok sosial primata. Jika gecko berekor daun lenyap, kita kehilangan desain kamuflase terbaik yang pernah diciptakan evolusi. Jika pohon baobab terakhir tumbang, kita kehilangan penjaga air di tanah kering yang tak tergantikan. Dan ketika kita kehilangan semua itu, kita juga kehilangan bagian dari diri kita sendiri, bagian yang seharusnya menjaga, merawat, dan hidup berdampingan, bukan mendominasi. Madagaskar bukan pulau terisolasi karena lautan. Ia terkunci karena ketidakpedulian global. Negara dengan pendapatan per kapita salah satu yang terendah di dunia ini menyimpan aset genetik yang nilainya tak terhingga. Tapi siapa yang peduli? Kami menjaga kekayaan dunia, tapi kami tak bisa membayar sekolah anak-anak kami. Jinluk, penjaga hutan di Ankara Vansika, Lembaga Konservasi Internasional hadir, riset global mengalir, tetapi tetap ada kesenjangan, hasilnya sering tak kembali ke komunitas lokal. Mereka melihat turis datang dan pergi, melihat lemur dipotret berkali-kali, tapi dapur mereka tetap kosong. Ketidaksetaraan ekologi adalah kenyataan. Mereka menjaga warisan dunia, tapi dunia sering lupa membalasnya. Namun, tak semua kisah berakhir dengan kesedihan. Di desa kecil bernama Andasibe, sekelompok anak muda membentuk komunitas bernama Zana Ala, anak-anak hutan. Mereka belajar biologi dari para peneliti asing, belajar menulis, menggambar, bahkan membuat aplikasi edukasi sederhana tentang hewan endemik Madagaskar. Mereka tidak ingin pergi dari desanya. Mereka ingin tinggal dan menjaga. Kami bukan pewaris uang, tapi kami pewaris hutan. Kami akan menjaganya. Rija, 14 tahun, pendiri klub Zana Ala. Anak-anak ini menanam pohon, membangun taman kupu-kupu mini, membuat jalur ekowisata kecil bersama orang tua mereka. Di tangan mereka, masa depan terlihat lebih ringan, lebih mungkin. Salah satu perubahan terbesar yang kini menyinari Madagaskar adalah pertemuan antara teknologi dan kearifan lokal. Drone digunakan untuk memetakan deforestasi. Kamera inframerah memantau pergerakan lemur. Tapi yang paling menarik, dongeng-dongeng lokal tentang roh hutan kini diubah menjadi animasi edukasi. Kisah tentang Aye-Aye, dulu ditakuti, kini diajarkan sebagai pelindung hutan. Gambar-gambar ceria dan warna-warni dibuat oleh pelukis lokal dan siswa sekolah, lalu diputar di desa-desa melalui proyektor portabel. Kekuatan cerita kembali menjadi alat konservasi, menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan dalam satu narasi yang mempersatukan. Dalam 50 tahun ke depan, dunia akan kehilangan lebih dari 1 juta spesies jika tidak ada perubahan. Itulah prediksi ilmiah, dan Madagaskar berada di garis depan dari prediksi itu. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan lemur menjadi foto terakhir dalam buku anak-anak? Apakah kita akan menjadikan baobab sebagai simbol yang tinggal di logo, bukan di lanskap nyata? Apakah anak-anak Madagaskar akan tumbuh di tanah yang tak lagi mengenal nyanyian Indri? Atau kita memilih sebaliknya, kita bergerak?
Madagaskar bukan hanya daratan, ia adalah cermin, tempat kita bercermin sebagai manusia. Di pulau ini, segala hal tentang keberagaman, keunikan, keterhubungan, dan kerapuhan hidup berkumpul dalam bentuk paling murni. Setiap spesies di Madagaskar adalah simfoni alami, setiap ekosistem adalah laboratorium kehidupan, dan setiap interaksi antara manusia dan alam adalah pelajaran tentang harmoni. Jika kita gagal menyelamatkan Madagaskar, itu berarti kita juga gagal menyelamatkan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, apa yang terjadi di sana hanyalah proyeksi dari apa yang akan terjadi di seluruh dunia jika kita tetap tak peduli. Kita tidak harus pergi ke Madagaskar untuk menyelamatkannya, tapi kita bisa mendukung produk berkelanjutan dari komunitas lokal, berinvestasi dalam pendidikan ekologis, bahkan dari rumah, menjadi juru cerita, menyebarkan kisah-kisah kehidupan dari pulau ini kepada dunia, menolak perdagangan hewan eksotis, mendukung penelitian dan proyek konservasi berbasis masyarakat. Karena setiap klik, setiap cerita yang dibagikan, setiap rupiah yang diinvestasikan, bisa menjadi detik tambahan bagi seekor lemur, atau hari tambahan bagi sebuah hutan untuk hidup. Dunia sudah kehilangan banyak hal, tapi Madagaskar belum hilang. Ia masih ada, meski luka-luka, meski terkoyak. Masih ada nyanyian lemur di malam hari. Masih ada baobab yang mengakar ribuan tahun. Masih ada anak-anak yang menggambar bunglon dengan warna-warna ceria. Kami tidak butuh diselamatkan. Kami hanya butuh didengar dan didampingi. Fanya, guru muda di desa Mananjari, Madagaskar, tidak meminta belas kasihan. Ia hanya meminta kesadaran, solidaritas, dan tindakan nyata. Ia menawarkan dunia sebuah kesempatan langka, memperbaiki hubungan kita dengan alam sebelum semuanya terlambat. Di ujung hutan, seekor indri bergelantungan. Ia tak tahu bahwa ada rapat PBB yang membicarakan nasibnya. Ia tak tahu bahwa fotonya viral sebagai primata paling terancam punah. Ia hanya hidup dan berharap bisa hidup esok hari. Kita punya pilihan, membiarkan daun terakhir gugur, atau menanam kembali benih harapan. Madagaskar sudah memberi kita dunia yang tak pernah bisa ditiru oleh siapapun. Sekarang saatnya kita memberi kembali. Madagaskar bukan sekadar tempat, ia adalah panggilan jiwa. Panggilan untuk merawat, bukan merusak. Untuk belajar, bukan mengabaikan. Untuk menyatu, bukan menguasai. Madagaskar bukan hanya cerita tentang keajaiban alam, tapi juga peringatan bahwa keindahan bisa hilang jika kita tak menjaganya bersama. Setiap klik, setiap cerita yang kamu bagikan, bisa jadi satu detik tambahan bagi hutan ini untuk bernapas. Jangan biarkan Madagaskar menjadi kenangan. Jadikan dia masa depan yang masih bisa kita jaga. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan videonya. Tinggalkan komentar, dan jadilah bagian dari penjaga kehidupan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari sudut dunia yang jarang dilihat tapi layak diperjuangkan. Tulis di kolom komentar, apa hal paling mengejutkan dari Madagaskar yang baru kamu tahu hari ini?